Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rasulullah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit faedah ataupun hikmah yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, menghambalah kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sekilas ayat ini nampak seperti nampak biasa, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu selalu menyimpan rahasia dan keajaiban-keajaiban di dalam setiap ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Keajaiban itu terletak pada setiap diksi yang Allah Subhanahu wa taala pilih, pada susunan kata, susunan kalimat, bahkan susunan ayat. Mengapa ayat ini diletakkan di sini? Faedah yang pertama, kita akan mengambil pelajaran dari huruf yang pertama yang ada di dalam surat ini, yang ada di dalam ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas. Ada kata ya. Ya ini bermakna harfun nida. Ya ini adalah harfun nida. Sebab kata ulama lughah, ya ini adalah harfun nida yang fungsinya adalah lilaftil intibah, untuk menarik perhatian orang-orang yang diseru, menarik perhatian orang-orang yang diajak bicara. Dan memang kata harfun nida ini sangat efektif pada masa itu untuk mencuri perhatian orang-orang yang ada di sekitar, orang-orang yang diseru. Maka Rasulullah SAW ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan, perintah itu diturunkan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Sampaikan secara terang-terangan apa yang Allah perintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Maka ketika itu Rasulullah SAW langsung naik ke Bukit Safa. Di situ kemudian Rasulullah SAW memanggil dan menyeru orang-orang Quraisy. Rasulullah SAW berseru, "Ya Bani Adi, wa ya Bani Fihr, wa ya Bani Abdil Manaf, wa ya Bani Hashim." Ya Bani Fihr, wahai sekalian Bani Fihr. Disebutkan lagi, ya Bani Adi, wahai sekalian Bani Adi. Wa ya Bani Abdil Manaf, wahai sekalian Bani Abdil Manaf. Ya Bani Hashim, wahai sekalian Bani Hashim. Jadi kata ya di sini cukup efektif saat itu, sehingga efeknya apa? Setiap orang-orang, setiap kabilah di kalangan orang-orang Quraisy pun bereaksi. Tidak satu pun dari mereka kecuali pasti mengutus seseorang atau lebih untuk mendatangi seruan dari Muhammad SAW saat itu untuk mendengar pesan apa yang hendak beliau sampaikan. Kekuatan harfun nida juga ini pernah ditunjukkan di saat terjadinya perang Hunain. Jadi saat itu kaum muslimin itu berjumlah 12.000. Jumlah ini kemudian lantas membuat mereka takjub. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Idza ajabatkum kathratukum." Saat itu kalian merasa bangga dengan jumlah kalian. Wajar saja. Saat bahkan peperangan-peperangan sebelumnya yang terjadi sebelum perang Hunain, jumlah kaum muslim itu jauh di bawah jumlah kaum musyrikin. Akan tetapi mereka selalu memperoleh kemenangan. Bayangkan di Badar 313 melawan 1000 menang. Di Uhud 700 melawan 3000 nyaris menang. Di perang Khandaq 3000 melawan 10.000 menang. Sedangkan perang Hunain ini jumlahnya jomplang. Kaum muslimin jauh lebih banyak, jumlahnya 12.000. Sedangkan di perang Hunain ini melawan suku Hawazin bersama sekutunya yang jumlahnya menurut beberapa ulama sekitar 4.000. Jadi idajabatkum kathratukum. Kaum muslimin sudah berada pasti menang. Pasti. Walam tughni ankum syai'an. Ketika kata Allah, jumlah itu sama sekali tidak menjamin kemenangan kalian. Kaum muslimin lupa bahwasanya kemenangan demi kemenangan yang kaum muslimin dapatkan di peperangan-peperangan sebelumnya itu adalah
pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jumlah. Sehingga ketika kaum muslimin sudah sampai di lembah Hunain, kaum muslimin mengira suku Hawazin dan sekutu-sekutunya telah lari karena melihat jumlah kaum muslimin yang begitu besar. Akan tetapi mereka salah. Ketika kaum muslimin sudah berkumpul di lembah Hunain, ternyata suku Hawazin sudah menyiapkan strategi yang cukup matang. Suku Hawazin dan sekutu-sekutunya bersembunyi di balik pepohonan, bersembunyi di balik bukit-bukit kecil, bersembunyi di balik batu. Kemudian kaum muslimin ketika sudah sampai di lembah Hunain, suku Hawazin dan sekutunya mengarahkan arah anak panah mereka kepada barisan kaum muslimin, sehingga terjadilah hujan panah. Saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Summa walaitum mudbirin." Kalian lari tunggang langgang meninggalkan medan tempur yang Rasulullah SAW di situ tinggal bersama segelintir para sahabat. Maka disinilah kekuatan harfun nida itu diperlihatkan ketika Abbas bin Abdul Muthalib melihat kondisi kaum muslimin yang kocar-kacir, dia lantas berteriak, ingat kalimatnya, ya ashabas samur, wahai sekalian orang-orang yang pernah berbaiat siap mati bersama Rasulullah SAW di bawah pohon samur, yaitu pada peristiwa Bai'atur Ridwan. Kemudian orang-orang yang mendengar seruan Abbas itu, harfun nida tadi itu, lantas kembali ke medan tempur. Kemudian Abbas kembali berteriak, ya ma'syarul ansor, wahai sekalian orang-orang ansor. Maka orang-orang ansor yang mendengar seruan tersebut lantas berbalik ke medan tempur. Disinilah, mulai dari seruan inilah titik balik kemenangan kaum muslimin pada perang. Jadi harfun nida di sini mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk mencuri perhatian kaum muslimin. Mengapa harfun nida ini perlu kita pahami bersama? Kekuatannya perlu kita pahami bersama. Agar apa? Agar ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu. Kita semua merasa terpanggil. Karena harfun nida tadi kekuatannya. Kemudian pelajaran selanjutnya. Pesan apa yang Allah hendak sampaikan setelah Allah menyeru kita, para manusia ini adalah u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Menghambalah kepada Rabb kalian, menghambalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelumnya. Jadi kalimatnya menghambalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Jadi kalimat ini persis mirip dengan kalimat berbaktilah kepada ibumu yang telah melahirkan kamu. Artinya apa? Karena ibu kita sudah melahirkan kita, maka itu sudah menjadi alasan yang cukup untuk kita berbakti kepada. Alasan yang cukup karena ibu kita telah melahirkan kita, tidak butuh alasan lain. Maka ketika Allah berfirman, wahai sekalian manusia, menghambalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, itu sudah menjadi alasan yang cukup untuk kita menghamba kepada Allah Subhanahu. Tidak butuh alasan lain. Karena sebagian manusia itu ada yang baru mau beribadah kepada Allah ketika mendapatkan keuntungan duniawi. Jadi menunggu dapat nikmat kaya dulu baru dia mau beribadah. Maka saya menemukan sebagian orang itu berargumen mereka menyampaikan alasan mengapa mereka tidak mengerjakan sholat. Adalah dikarenakan untuk apa saya sholat? Sholat tidak membuat saya kaya. Jadi dia tunggu mendapat nikmat kaya baru mau sholat. Padahal Allah berfirman, karena Allah telah menciptakan kamu, itu sudah cukup menjadi alasan kita menghamba. Allah Subhanahu wa taala menyindir mereka yang baru mau menyembah Allah ketika mendapatkan nikmat ini adalah dalam surat Al-Hajj ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Di antara manusia ada yang baru mau menghamba kepada Allah, di antara manusia ada yang menghamba kepada Allah ala harf, di tepian antara keimanan dan kemaksiatan, tepian antara keimanan dan kekufuran, dan tepian antara ketaatan dan kemaksiatan. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dalam ketaatannya itu dia memperoleh keuntungan duniawi, dia tetap mengerjakan ketaatan tersebut. Wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhi. Tapi kalau sebaliknya, ketika dia semakin beriman dan bertakwa, semakin mengerjakan ketaatan kepada Allah, justru memperoleh sebaliknya, semakin diuji ekonominya, semakin diuji kehidupan dunianya. Inqalaba 'ala wajhi. Dia lantas berpaling.
dari ketaatan-ketaatannya kepada Allah. Makanya sebagian manusia itu ada yang bersedekah 10.000, bersedekah 10.000 atau 100.000, niatnya agar kembali 1 juta. Karena Rasulullah memang bersabda, setiap orang beriman mengerjakan satu kebaikan akan diganjar 10 kali lipat. Jadi dia sedekah 100.000 berharap kembalian 1 juta. Kata Allah, fa'in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau 100.000 sudah kembali 1 juta, dia mendapatkan apa yang diinginkan berupa keuntungan duniawi, itma'an nabi. Dia melanjutkan ketaatannya, terus bersedekah, bahkan nilainya dia tambah. Tapi wa'in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi kalau sebaliknya, dia bersedekah 100.000, tidak juga kembali 1 juta, inqalaba ala wajhi. Dia lantas berpaling, meninggalkan amal sedekahnya. Inilah yang perlu kita sadari bersama, bahwasanya taat kepada Allah itu tidak harus menunggu kaya. Taat kepada Allah tidak harus menunggu mendapatkan nikmat, tapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena Allah telah menciptakan kita. Itu sudah menjadi alasan yang cukup untuk kita wajib menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini Allah Subhanahu wa taala tutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Jadi sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian, ditutup dengan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya ketakwaan itu baru bisa kita dapatkan seiring dengan ibadah kita yang bertambah dan kualitasnya semakin baik. Mungkin itu yang dapat kita sharing, dapat kita bagikan pada hari ini. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil bersama dalam surat Al-Baqarah ayat 21, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.